Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa lagi dalam acara Mimbar Gemar Online GSJ Al-Amir. Pagi ini tanggal 11 Mei 2020 saya terberkati pembacaan hari ini di dalam surat Kolose pasal 3 dalam perikop menjadi manusia baru. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diharuskan menjadi manusia baru, yaitu mematikan tabiat lama kita yang masih berkodrat dosa. Dan kita harus berusaha untuk menjadi manusia baru. Sebab menjadi manusia baru itu tidak otomatis Bapak Ibu, tetapi kita harus berjuang. Nah, perjuangannya itu seperti apa? Seperti yang dituliskan di dalam ayat 5. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena semua itu mendatangkan murka Allah. Kemudian kita juga harus membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Itu semua tidak bisa datang dengan sendirinya, tetapi kita harus merelakan diri kita untuk mematikan dan membuang semua itu. Kita harus berjuang, berusaha setiap hari mematikan dan membuang hal-hal yang duniawi, supaya kita menjadi manusia baru yang memiliki kodrat ilahi. Dan sebagai manusia yang memiliki kodrat ilahi itu adalah manusia yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu adalah namanya sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Kenapa? Karena Allah Bapa yang kita sembah adalah kudus adanya. Sebab itu kita juga harus kudus. Manusia baru adalah manusia yang hidupnya kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama yuk berjuang untuk hidup kudus, sama seperti Kristus kudus, sama seperti Bapa kudus. Supaya apa Bapak Ibu? Di dalam Kolose pasal 3 tadi pada ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Supaya kita ini mengenakan hidup Kristus di dalam hidup kita. Tadi dikatakan Kristus yang adalah hidup kita. Jadi hidup kudus itu bukan hanya menjadi slogan atau kata-kata saja, tetapi kita harus menghidupkan itu, menghidupi kekudusan itu menjadi gaya hidup kita. Sama seperti Kristus kudus. Mari Bapak Ibu, banyak orang mengatakan tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Tetapi oleh kasih karunia Allah yang telah memberikan Roh Kudus di dalam diri kita, jika kita mau berjuang, maka Roh Kudus akan memampukan. Allah mengatakan bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena besar kemuliaan yang akan kita terima jika dalam hidup kita yang sisa ini kita mau berjuang untuk hidup kudus. Mari Bapak Ibu, jangan berputus asa. Mari kita bersama-sama berjuang hidup seperti Kristus hidup dan mengenakan gaya hidupnya dalam hidup kita. Amin. Kiranya Bapak Ibu terberkati renungan kita hari ini. Dan sebelum menutupnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami membuang manusia lama, hal-hal yang duniawi. Tolong kami Bapa,
Kami mau berjuang untuk hidup kudus, menjadi manusia baru yang berkenan kepada Tuhan, supaya kelak pada saat penyataan Tuhan Yesus Kristus, kami juga turut menyatakan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kami percaya oleh kuasa firman dan Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, akan memampukan kami menjadi manusia baru seperti yang Bapa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat berjuang untuk hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.